Masih hangat peristiwa tabrakan antara KRL dengan KA Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan kereta lain kembali terjadi. Kereta api Doho jurusan Blitar Surabaya menghantam dam truk di perlintasan kereta api di Jalan Imam Bonjol, Kota Blitar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini membuat lalu lintas sempat terhambat dan memaksa kendaraan lain mencari jalur alternatif. Lalu, apa saja sistem keselamatan kereta api yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang? Menghadirkan Hermanto Dwiatmoko, Ketua Masyarakat Perkeretaapian Indonesia. Simak diskusinya dalam Detik Sore. Masih membahas soal kecelakaan kereta api, Detik Sore akan mengulas lebih dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di Blitar antara dam truk dengan KA Daho. Bagaimana kronologinya? Simak laporan langsung di oleh Detik Jatim selengkapnya. Pada penghujung sore nanti, Detik Sore kembali kedatangan seorang musisi tanah air. Kali ini, vokalis band Koldiak Sambada hadir dengan karya solo perdananya bertajuk mini album Ruang-Ruang Sandar. Seperti apa cerita di balik pembuatan mini album ini? Saksikan penampilan Sambada hanya dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detik_sore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hello. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mencoba kamu dengan semangat. Musik. Udah. Oh, udah. Halo. Walaupun ini tanggal tua ya, tuanya tua banget. 29 hari ini ya. Betul, tapi gak apa-apa. Kita junjung hari Rabu yang sisa beberapa part lagi lah. Dapat lagi. Karena besok hari Jumat tuh libur Detikers. Iya benar. Tanggal 1 Mei, hari Jadi buruh. besok tuh udah berasa lebih ke apa ya, hari terakhir kerja tuh besok Iya, gitu iya. ya. Jadi hari Jumat tuh bukan WFH ya. Jadinya Bukan, libur. tanggal merah Tanggal gitu, merah, tanggal long merah. weekend. Wah, mau kemana Iza? Tanggal merah. Enggak, mau rebahan aja. Ini apa? Bener. Me time. Me time aja, me Istirahat, time aja. istirahat. Bahkan mungkin kalau bisa nggak kemana-mana gitu loh. Takutnya macet dan tanggal muda karena nanti ada pergantian bulan kan itu kan. Itu dia. Jadi kayak apa ya, weekend pertama gitu kan setelah gajian. Apalagi Gimana? Udah belanja-belanja apa nih gajian? belum belanja kan baru gajian kemarin tanggal 28. Belum sempat ke supermarket. Ya siapa kebetulan. tahu kan, maksudnya kayak begitu centring masuk langsung ditransaksikan. Karena kan biasanya iya. transaksi terbesar juga kan kita lakukannya juga dari rekening yang sama gitu. Biasanya kan Iya lagi. masuk ke situ Iya lagi. ke A langsung Iya di pos belanja lalala gitu. Apalagi nggak berasa kayak misalnya beli cemilan Salatiga gitu kan. Kayak Boleh produser langsung kita. kalau mau in frame cemilan Salatiga. Jauh banget. Ini dari adalah sponsornya iya, dari Karudin dari ya. Detik Sore juga. Cemilan Salatiga. Karena dengan adanya cemilan Salatiga, program ini tetap berjalan. Yes. Tetap renyah, Tetap renyah. tetap gurih, dan Betul. juga memberikan berita-berita yang juga tentunya menyegarkan dan ada terus. Ada gitu. terus walaupun nilainya 7 ya. Salatiga. Salatiga. Ini tuh kalau ditanya kan biasanya cemilan Salatiga itu ngasih nama sendiri gitu ya, kayak ini tuh bukan makaroni sekadar makaroni, bukan. Bukan. Ini adalah makaroni pengaruk harta. Wow, karena nggak berasa ya saya. Tiba-tiba hari ini Makaroni beli satu, besok beli 2. Itu dia. Iya. Dan bahkan kita udah punya versi lainnya juga, ada varian ada lain. juga di sana. Sorry teman-teman, Bahkan ini produser adlibs, kita tuh suka banget tuh sama ini loh. ini Za, adlibs ya, Bayansa emang ini wajib kita review. Tadi nitip orangnya soalnya. Tuh, jadi ini adalah makaroni pengeruk harta, ada versi light dan juga versi spicy ya. Silakan dibeli ya. Ini Karudi nonton kan? Karudi ini dipromosin loh. Pokoknya ada billingnya lah nanti Iya, pokoknya untuk nanti. cemilan. Silakan dilanjutkan teman-teman. Jadi Makasih ini bukan ya, guys. bekas ya, ini emang di belakang lagi Udah lagi dimakan. lagi digeramus, Iya. dilumat. Kalau itu Iya, Salatiga iya. artinya 7, Za. Ah. Semalam ada banjir 9 gol. Apa? Liga Champion. Oh my Semifinal God. Liga Champion banjir 9 gol. Luar biasa. Berarti 5 menit sekali tuh. Bikin gol ya? Bikin gol. Jadi semalam itu ada PSG lawan Bayern Munich. Itu semifinal leg pertama Liga Champion. Skornya tuh 5-4, Za. Oke. Udah kayak tight main ya, futsal. Tapi lebih ke kayak main FIFA ini. Oh, main PS. Main PS. bener. Itu Banyak banget golnya. PSG di kandang sendiri, Za, dia menang 5-4 dan itu emang balas-balasan golnya parah banget sih. Sampai yang nontonnya capek. Untung gua gak nonton, makanya gua gak capek. Oh wow, makanya bugar Makanya banget ya. bugar sekali. Kalau ternyata semalam nonton langsung live dari sana. Mungkin saya nggak sekarang- siaran Detik Sore. Iya, Capek benar. soalnya. Lebih ke nggak keburu ya. Lebih nggak keburu. Pesawatnya juga ya. Jadi itu PSG itu sempat unggul. Babak pertama tuh 3-2, Za, bayangin. Terus habis itu awal babak kedua PSG itu sempat unggul 5-2.
Bayangin Za unggul 5-2 tapi Bayern Munich bisa akhirnya memperkecil ketertinggalan jadi 2 gol jadinya 5-4. Iya, Ini ketat iya, banget iya. sih. Dan Ini- di semifinal leg kedua tuh nanti tanggal 7 Mei. Yang artinya juga dua tim ini kan memang juga dua tim yang sama-sama kuatnya juga. Iya, favorit juara. Favorit juara juga. Ini bukan yang final kecepatan itu Itu bukan final ya? kebagian ini. Iya Bayangin kan? kalau final kayak begini Za. Seru banget. Tapi nanti malam ada semifinal lainnya Za, yaitu Atletico Madrid lawan Arsenal. Nah, kalau tadi PSG Bayern Munich ini banjir gol, ini diprediksi sih kayak nggak Banjir banyak air gol. mata. Nah itu bisa jadi karena dua-duanya adalah penganut paham harambol. Apa tuh? Harambol tuh artinya main pragmatis. Yang penting gak usah banyak gol, yang penting menang tipis segala macam. Abis bikin gol bertahan semua Za. Saya tahunya harambol itu yang pakai papan, pakai bedak dikit. Cek. Karambol. Oh, sorry. Mirip-mirip Iya. juga Oh, cepet sih. ya, ada beritanya Cepat. langsung ya. Kan Gunardi. Benar. Dan dia emang banyak memecahkan rekor ya, Laga rekor gila gol dan segala macam. bersejarah di semifinal Liga Champions juga. Siapa ininya? Pencetak golnya dibagi rata semua sih. Star of the match-nya. Man of the match-nya Ousmane Dembele. Dia pemain PSG. Ousmane, panggilannya Usman. Oh, Karena orang Usman. Prancis, orang Frank. Messi. France, Messi. ya, France. Oh, bestinya Mbappe. Temen Seniornya. dekat. Oh, Temen dekatnya. dekat Mbappe. Kan Mbappe udah pindah kan. Dan memang laga ini drama banget sih. Ini ada masing-masing tim dapat penalti, hadiah penalti karena pelanggaran. Terus juga PSG sangat efektif dengan 5 gol ini dicetak hanya dari 5 tembakan ke arah gawang. Jadi setiap tembakan tuh bikin gol. Yang artinya kiper Bayern Munich, Manuel Neuer ini juga jadi rekor terburuk dia lah. Padahal ini kiper veteran begitu kan, maksudnya pengalamannya udah jam terbangnya tinggi tapi akhirnya bisa bobol juga oleh PSG. Dan yang pasti ya dengan walau hanya keunggulan 1 gol PSG ini belum aman. Pasti ntar leg kedua. Madrid nggak main Liga Champions Gun. Berat. Bos kita Real Madrid loh pendukungnya dia. Oh, Bos kita yang gitu. baru iya. Ya. Pendukung Real Madrid, Hala Madrid. Tapi kan gak di Liga Champion. Nah itu, Eza aja tahu Gun, tadi denger nggak? Tapi kan nggak di Liga Champions. Chelsea masih tim juara dunia itu ya Chelsea ya masih santai aja lah. Emang fokusnya di UMKM Chelsea sekarang. Punya kolam sendiri. Iya, dia emang bisnis ini ntar cemilan makaroni. Makaroni London. Oke. Itu tadi dia ya Itulah, dari beritanya. sedikit dari Liga Champions. Berarti nanti malam Jam semifinalnya jam 2. Jam 2 pagi. Seger banget tuh besok paginya Bisa lah kantornya. sekalian sahur, kan Kamis puasa. Oh iya Iya, benar. Jadi kan sore ini sebetulnya ya belum beres, belum pulih luka kita, Iya. kehilangan banyak perempuan, banyak korban juga berjatuhan dari kereta api atau kecelakaan kereta api KRL dan juga KAI Argo Bromo Anggrek kemarin malam. Dikabarkan juga ada lagi gitu ya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta yang tertemper sama mobil truk gitu, Mobil dump truk, truck juga. Nanti sebetulnya kita nggak akan bahas banyak-banyak, kita akan bahasnya nanti juga ya. Kita akan langsung ngobrol bersama dengan Mbak Mira juga dari Detik Jateng karena memang kebetulan juga kejadiannya juga di Jatim. Sorry. Nggak apa, geser dikit Jatim. ke Betul, Jatim. termasuk nanti juga akan membahas soal jual-menjual kamar di Lapas Blitar gitu. Emang sih itu kota suka beli-beli ya. Tapi ditunda mulu. Blitar. Beli entar. Nah, Blitar. kenapa ini bisa jual beli kamar di lapas yang memang seharusnya adalah menjadi maksudnya lembaga pemasyarakatan adalah tempatnya untuk para mereka yang melakukan kesalahan untuk meredemption lah dosa-dosanya juga gitu. Betul. Jangan mau hidup enak gitu kan. Iya, masuk. Tapi nanti kita akan cari faktanya juga di sana ya. Kita masih mau membahas soal kecelakaan Bekasi ya di stasiun Bekasi Timur juga yang per hari ini, per tadi siang itu bertambah menjadi 16 orang karena ada beberapa di antara pasien atau korban yang dirawat di RSUD Bekasi juga yang harus berpulang di tengah-tengah berjuangnya gitu ya untuk pulih gitu. Dan juga ini dari Detik Health juga, Detik Health, Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia, Ane Purba menyampaikan total korban mencapai 107 orang.
sebanyak 16 ya orang meninggal Allah. dunia dan 91 lainnya mengalami luka-luka. Dari total korban luka, sebanyak 43 orang telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis. Namun, lebih dari 40 korban lainnya hingga kini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Yang mana tentu kalau kemarin kita juga sudah bahas stickers ya, kebanyakan korban ini mengalami sesak nafas ya, Za. Betul. Karena ketika keretanya tertabrak seperti itu, mereka terhimpit di dalam, mereka kesulitan keluar dan juga oksigennya tipis begitu. Di sisi lain juga ya memang luar biasa juga ya kerja dari Basarnas, Iya, TNI iya. Polri, kemudian juga pihak-pihak yang membantu juga karena memang nggak mudah untuk mengevakuasi kereta yang serusak parah Parah, itu iya, juga. iya. Jadi memang butuh waktu untuk sampai akhirnya para korban ini bisa dievakuasi gitu dari keretanya juga. Kemarin sore ketika kita terhubung juga sama Kak Oris ya, reporter Iya, dari dari- Detikom juga, hingga sore hari walaupun memang untuk evakuasi korban sudah selesai pada pagi hari, tapi untuk evakuasi keretanya sendiri masih berlangsung sampai kemarin sore. Kemarin sore, Nah, iya, hari iya. ini lagi diberlakukan uji coba juga oleh KAI dan ya uji coba untuk KRL apakah sudah bisa beroperasi kembali juga Betul. ya melalui Bekasi Timur, stasiun Bekasi Timur. Stasiun Gitu. Bekasi Timur. Dan yang pasti memang Jasa Raja juga memberikan santunan ya, Za, ke keluarga korban kecelakaan juga, dan juga yang pasti ya itu dari pemerintah bakal mengevaluasi dan nanti kita juga ini, Za, akan ngobrol sama Pengamat Pak ya? Hermanto Dwiatmoko, Ketua Masyarakat Perkeretaapian Indonesia, tentang keselamatan penumpang kereta api. Yang mana juga kemarin sempat ada viral tuh salah satu omongan pejabat kalau gerbong wanita dipindah dari belakang ke tengah ya kan. Yang mana pada akhirnya itu menjadi ya isu di tengah masyarakat, ada pro kontra juga, dan yang ya pasti kan semua orang ingin selamat lah naik kereta api begitu, Itu Za. dia ya. Nah kalau dari Jakarta, Za, ini juga ada berita yang mungkin bikin kita gemes juga dari Bali, Za. Tapi bukan soal keindahan alam. Soal warga negara Italia ngamuk pas ditilang. Itu sempat nggak? Nih sempat rame di IG nih, di sosmed. Aku nggak lihat sih videonya. Jadi dia ditilang karena nggak pakai helm, terus ngomel-ngomel, terus polisinya ditunjuk-tunjuk begitu, Za. Yang akhirnya sekarang ini diserahkan ke imigrasi dan bakal dideportasi dari Bali. Jadi ceritanya nih warga negara Italia, inisialnya GI, usia 24 tahun, dia viral setelah mengamuk dan melawan polisi saat ditilang melanggar lalu lintas di Denpasar. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi GI pada Selasa kemarin melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Kepala Kantor Imigrasi Bugi Kurniawan menyatakan deportasi ini merupakan hasil sinergi antara imigrasi dan juga kepolisian. Ini bolehnya disensor nih mukanya nih. Masih 24 tahun loh, masih muda loh. Iya, kenapa sih harus emosi-emosi gitu, Iya. Pedro? Pedro gitu. Masih boleh, dan kebanyakan, Za, kalau misalnya lihat pola bule ditilang di Bali, Za, bule ini suka bilang ya ini yang mereka bilang tuh adalah wah negara kamu juga korupsi, kamu tuh begini-begini gitu. Jadi kayak sebentar Bapak Ibu Suzy, mi serpano de Italia spaghetti la fonte al dente gitu kan. Jadi kayak mereka tuh suka kayak playing victim lah, tanda kutip, kayak ini kamu juga korupsi nih, ini kamu juga nilang minta duit doang kan begitu. Jangan Tapi ya begitulah. pada akhirnya kan memang mereka naik kendaraan terus mereka nggak pakai helm. Coba mereka juga di Singapura aja nggak pakai helm. Betul. Berani nggak ente? Masalahnya di Singapura pakai helm tapi naiknya MRT ya. Kan ini juga Iya sih, jarang ada soalnya motor. jarang-jarang Jarang ya. ada Ada motor. sih, Ada sih, tapi jarang. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh juga. Biasanya kalau di Bali tuh cukup cepat terspreadnya ketika ada iya. suatu berita gitu. Jadi biar ini tuh jadi contoh juga untuk para wisatawan. Ini gak cuma ngomongin soal bule alias wisatawan mancanegara Negara, aja iya. ya, tapi juga wisatawan lokal juga. Kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia juga ngasih contoh yang baik lah ketika berkendara di Bali ataupun dimanapun gitu. Walaupun memang vibe liburannya tuh kayak begitu kita mendarat tuh langsung kayak ya liburan, tapi bukan berarti nggak ada aturan, Iya, ya kan? betul. Jadi tetap berbijak-bijak ria. Kalau nggak mau naik nggak mau pakai helm, ya naik itu aja teman bis. Teman bis, oh iya, Iya. bisa ada. Ya kan, kalau itu boleh, nggak pakai sabuk pengaman nggak apa-apa, Gak apa-apa, betul. nggak pakai helm bebas, karena memang itu nggak usah. Naik bis. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan juga jadi ini ya, jadi contoh
buat wisatawan lainnya juga jangan bandel-bandel di Bali karena Betul. kita tidak segan-segan untuk mendeportasi juga buat wisatawan yang melanggar gitu. Ya kan, apalagi Iya lagi. sebenarnya yang bikin dideportasinya tuh adalah ini ya tindakan marah-marahnya ya. Karena kalau Iya. sebenarnya kalau ditilang kan nggak sampai Nggak sampai deportasi, ya nggak paling sih? bayar denda kan, bayar denda segala macam begitu. Termasuk Cuman, juga mungkin ini ya pengecekan juga apakah dia tuh sebenarnya punya SIM atau enggak. oh SIM internasional tuh biasanya Iya kan? harus gitu, iya benar. Tapi kan sebenarnya juga nggak semua negara tuh SIM motor atau SIM C tuh populer. Ya kan? Mungkin di kita banyak pengguna sepeda motor jadi SIM C Iya, tuh iya, populer banget gitu. Jadi banget. gampang untuk Gampang, kita dapetin SIM C gitu. Minimal kalau di luar negeri kan mungkin juga nggak sebanyak kita pengguna sepeda motornya. Mungkin juga dia nggak punya SIM juga gitu. Iya, kalau mau bikin SIM naik kuda. Kan seru tuh. Menurut aku sih itu agak caper aja sih Kak kalau lewat Canggu shortcut pakai Iya, iya. kuda tuh. Kedua kan belakangnya langsung sunset gitu kan. Boleh And I give up sih. forever to touch me. Keren Boleh banget. aja sih, Boleh. boleh. Lanjut, Ada ini apa juga lagi nih, Za? sebenarnya ada satu program, Apa salah tuh? satu program strategis juga dari pemerintah untuk menyerap tenaga kerja atau mungkin juga memberikan apa ya skill tambahan untuk para fresh graduate melalui program magang nasional, ya kan? Wow. Ini diadakannya oleh Menaker. Hmm. Yang baru saja dipanggil sama Pak Presiden, Pak Prabowo juga katanya melaporkan hasil evaluasi program magang nasional. Ya beberapa juga sebenarnya mungkin minggu lalu iya. Detikers juga sempat ketemu tuh sama anak magang kita yang pamit ya, Iya, karena udah iya, selesai ada. programnya. Ada juga yang memang baru selesai di bulan Mei mendatang Datang. juga Kak gitu. Tapi yang jelas hasil dari program strategis ketenaga kerjaan khususnya magang nasional ini ya, ini tuh udah diikuti sama 14.000 peserta. Wow. Dan hasil dari magang nasional yakni para peserta mendapatkan sertifikasi secara gratis yang ada di balai-balai Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Katanya juga direspons baik juga sama Pak Prabowo juga karena ya memang iya sih biar setiap lulusan universitas juga punya kesempatan untuk menambah ini ya, menambah pengalaman juga gitu sambil dibayar UMR juga loh Kak. Iya, UMR Gitu. juga, Za. Dan itu bahkan kan yang kemarin itu kalau nggak salah masih ditanggung pemerintah 100% bayar UMR-nya gitu. Cuman nanti selanjutnya nih Za, melanjutkan berita Iza juga, nanti pengusaha itu akan menanggung 20-30% dari total uang saku peserta magang. Oh, himbauan dari Kemenaker ya. Iya, betul. Ya pasti ya, bener sih gue setuju sama Iza. Setengahnya dapat pengalaman dulu di Tikers karena memang yang dicari kerja, yang apa ya, para perusahaan gitu kan yang nyari kan bukan ya oke lah, apa IPK nggak sih sekarang zaman Betul, bahasa? masih- IPK-nya masih masih tinggi. Takutnya udah berubah, takut caturulan gitu. Gue masih Eptanas sebetulnya. IPK nggak cuma nyari IPK di Tikers tapi juga ya pasti nyari pengalaman gitu kan. At least ya berapa bulan di tempat kantor yang baru. 6 bulan ya, itu kan bisa memberikan ya link yang lebih luas lah, mungkin dapat jodoh juga, amin. Wow, boleh. Kita break dulu. Habis ini kita masih akan kembali lagi juga. Masih banyak menu yang akan kita sampaikan juga buat Detikers semua. Yes, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Wow. Welcome back to Mobile Legend. Detik Sore, Kak Cuba. Hore. Ini Asik. bukan legenda, soalnya yang akan kita obrolin, yang akan kita ulas. Ini bukan legenda, ini nyata adanya. Setelah mungkin beberapa tahun lalu kita sempat geger juga ya, Iya. soal sel dari mantan narapidana tipikor ya, yang ada sofanya, Iya. yang ada TV-nya. Ada treadmillnya juga kalau nggak salah. Oh iya, Kalau nggak salah ya, ada nggak sih? lebih mewah daripada kos premium Iya, di iya, Jakarta iya, itu Selatan dia. menurut saya sih ya. Sel Sultan memang. Nah ini terungkap lagi Kak, ternyata mungkin kalau waktu itu di Sukamiskin ya, di Jawa Barat, kali ini di Blitar. Wow, di Jawa Lapas Timur. Blitar juga, walaupun sebetulnya masih sama juga sih ya, narapidananya tuh juga memang korupsi juga gitu, kasusnya kasus korupsi juga gitu. Tapi apakah
sebenarnya apa yang perlu kita ambil? Apa yang harus kita cermati juga karena kok bisa lolos dari pengawasan Harry Potter Itu gitu. dia, malah kabarnya harganya itu 100 juta, Za. Oh. Itu bisa kali buat DP rumah? Bisa Iya kan, banget, bisa banget. bisa Bisa banget. Iya, banget. iya. Apakah nanti juga setelah keluar dari lapas itu juga diserahkan hak miliknya? Tanggung sambil nyicil ya? Enggak ya? Bisa. Kalau begitu langsung saja kita terhubung dengan redaktur Detik Jatim, ada Mira Rahmalia yang berada di seberang sana. Selamat sore Mira. Selamat sore Kak Afif dan Kak Eza, apa kabar? Baik Alhamdulillah, sekali. baik. Apa kabarnya Kak Mira di sana? Alhamdulillah baik juga di tengah Surabaya yang mendung-mendung syahdu. Oh, mendung-mendung syahdu. mendung. Baru aku tadi mau kayak apakah ini lightingnya oke banget atau memang di hadapan jendela gitu. Dua-duanya sih, thanks to yang setup. Setupnya emang keren, udah keren, keren. disetting, Setupnya bagus sekali. nyetingnya udah Detik Jatim banget gitu. Iya, tuh di Sore hari belakangnya. ini ditemenin juga dengan pohon bonsainya ya. Lalapan. Sebagai decoration sore hari ini. Ini juga kita mau tanya juga nih soal Lapas Sultan. Jangan-jangan di sana sampai ada dekorasinya segala, sampai ada lightingnya, jendelanya luas, besar. Apa gimana sih Kak? Apa nih yang perlu kita cermati dari si Lapas Sultan yang ada di Blitar ini? Iya, mungkin setup tuh hari ini kayak mencerminkan Lapas Sultan ya. Mungkin kameramenku memang terinspirasi dari pasku, tapi BTW yang di Blitar ini sih Lapas Sultan ini ya. Jadi awalnya terungkap itu dari aduan seorang narapidana yang kemudian ditawari oleh salah satu oknum, nggak salah satu sih, setelah terungkap ada 3 oknum gitu ya, oleh oknum petugas lapas yang menawarkan mereka untuk kamar khusus katanya. Nah ini kan jadikan bring back memories ya, karena dulu juga ada ya kamar khusus yang kita lihat toiletnya otomatis, ada sofanya, bahkan ya ada spring bednya gitu. Nah tapi ini sih bukan sebenarnya sih. Jadi kalau dari Kepala Lapas kelas 2B Blitar namanya Pak Iswandi itu memang membenarkan adanya praktik ini, dan dia mengatakan bahwa kasus ini juga sudah dilimpahkan ke Kanwil Kanwil Hukum. Nah tapi memang dan sudah ada 3 orang yang diamankan terkait kasus ini begitu. Tapi pas ditanya apakah fasilitas yang ditawarkan untuk si para oknum gitu ya, oleh para oknum ini terkait si selnya sendiri, sebenarnya nggak ada fasilitas khusus, dan katanya kamarnya masih kondisinya kurang lebih sama dengan kamar biasa, tapi hanya jamnya atau tawaran-tawaran lainnya yang kemudian ditawarkan oleh para pelaku ini. Gitu Kaiza. Jadi sebenarnya kalau dari fasilitasnya nggak kita lihat yang kayak ekstravagan kayak waktu kita lihat di Sukamiskin waktu itu ya. Tapi ini lebih ke ada pengaturan-pengaturan tertentu yang bisa diberikan atau difasilitasi oleh oknum petugas lapas ini untuk para napi itu. Oke. Terus juga ada kabar, aku juga baca Detik Jatim, Mira, itu harganya 100 juta rupiah ya, dan sempat dinego 60 juta ya. Nah, Betul sekali. apa nih yang all in dari 100 juta rupiah ini atau bisa dinego jadi 60 juta nih apa nih? Iya, kalau tadi bicaranya itu mirip buat DP rumah mungkin iya ya secara nominal ya, tapi nggak ada include kayak AJB, BPHTB dan lain-lain seperti kayak kita lagi survei rumah ya. Oke, back to the topic. Jadi sebenarnya tadi kata Pak Iswandi bahwa kamar itu tidak berbeda dengan kamar warga binaan lainnya. Menurutnya tidak ada kasur maupun fasilitas mewah lainnya dalam kamar tersebut. Namun oknum tersebut memberikan penawaran tertentu seperti yang tadi aku jelaskan. Apa itu? Pertama, kamar khusus yang diduga ditawarkan itu memiliki perbedaan waktu tutup kamar. Terus ya, jadi kan biasanya diwajibkan masuk kamar hingga sore saja. Namun untuk kamar khusus, penutupan kamar hingga waktu Isya. Terus ada yang bilang juga kalau kamar tersebut itu lebih dekat ke fasilitas ibadah sepertinya masjid gitu.
Oh ya ampun. Iya sama sih, kita juga kan kalau misalnya cari rumah atau cari kosan tuh ya, cari yang deket jalur MRT. Strategis dekat dengan pusat perbelanjaan misalnya. Oh ternyata ada paket-paket Fasilitas seperti umum. itu juga. Tapi yang juga cukup menarik adalah karena praktik ini diketahui oleh kepala lapasnya juga. Jadi gimana, apakah sebenarnya praktik ini tuh umum gitu ya, dan sudah berapa lama praktik ini dijalankan sebetulnya Kak? Nah, terkait praktik ini sudah ada berapa lama itu juga sudah kita tanyakan kayak ke yang bersangkutan, tapi memang belum ada konfirmasi lebih lanjut. Nah, tapi Pak Iswandi itu atau Kepala Lapas kelas 2B Blitar ini mengkonfirmasi bahwa kedua oknum itu sudah dipindahkan dan masih menjalani proses di Kanwil Jatim per tanggal 27 April kemarin. Nah, jadi benar kata dia kan memang dia sendiri mengakunya taunya dari aduan dari para napi sendiri. Jadi napi yang baru datang gitu ya, itu ditawarkan kamar khusus yang tadi fasilitasnya udah kita bahas ya sebelumnya. Yang kemudian para napi ini kemudian mengadulah ke petugas lapas yang lainnya gitu. Nah, yang menarik, tawaran kelas khusus ini tidak berlaku untuk semua napi. Kayak napi kriminal itu nggak ditawarin, tapi yang ditawarin hanya napi koruptor. Nah, kenapa? Mungkin secara bisnis lebih ini ya, lebih visible kayaknya ya. Visible gitu ya, kayak oh ya gitu. Oh, tapi sebetulnya apakah potensinya ya? Potensinya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain juga mungkin. Tapi apakah sebetulnya juga sudah ada yang menggunakan fasilitas kamar khusus ini dari napi-napi yang juga sudah tinggal di sana? Belum ada konfirmasi juga soal itu. Jadi kita juga masih mengulik-ulik lebih lanjut ya terkait masa sih fasilitasnya cuma itu aja sampai 100 juta gitu kan. Something fishy here gitu. Jadi memang belum ada konfirmasi. Iya. Oke. Nah, sama yang 3 oknum itu Mira, ini kan ada 2 sipir serta kepala keamanan. Sudah sampai mana nih penyelidikan kasusnya? Karena masih pelimpahannya dari tanggal 27 April kemarin ya Kak Afif, berarti sekarang kan baru jalan sekitar 2 hari ya. Kita belum ada update terkait apakah ketiganya akan disanksi dengan pemecatan atau hanya teguran keras atau seperti apa, itu juga kita belum dapat konfirmasi sih. Oke. Ini terus gimana nih para napi sultan ini setelah terbongkar, apakah sebetulnya sekarang kamarnya jadi tidak ada kamar yang spesial gitu ya, atau jadi gimana setelah kasus ini akhirnya terblow up? Jadi kan sebenarnya mereka sempat ditawarin ya, katanya ada 2 atau 3 orang gitu ya yang ditawarin, sempat ditawarin 100 juta, tadi seperti kata Kak Afif, terus ditawar sampai ketemu angka 60 juta. Nah setelah praktek ini kebongkar ya kemudian tidak ada lagi tuh kesepakatan itu, dan akhirnya lapasnya juga tetap ditertibkan ya, maksudnya kayak jangan sampai ada kesenjangan lah antar napi di situ, karena kan sama-sama warga binaan kan. Iya dong, masa mau enaknya ya? Iya, bayar lagi. Mentang-mentang bisa bayar ya. Mentang-mentang bisa bayar, itu kan momen untuk redemption gitu, untuk itulah ya, untuk mereka berpikir atas introspeksi diri lah, evaluasi gitu. diri. Ya semoga tidak ada lagi kasus seperti ini ya Zah ya, karena memang ya benar kalau misalnya ya udah masuk penjara aja itu udah karena dia salah. Di penjara bikin salah lagi. Bener, apakah kepala sipil ini juga kalau ketahuan nanti jadi bestie juga? Nah itu dia makanya. Bestie say. Iya. Ada temuan apa lagi Kak yang mungkin juga bisa di-share soal si bisnis sel Sultan ini? Ya sebenarnya ini miris ya, kayak mau dibilang kayak nggak ada fasilitas mewah kah, atau misalnya kamarnya standar lah, cuman gitu, ini tuh nggak cuman menurut kita ya. Di masa harusnya si terpidana ini menjadi orang yang lebih baik, bisa introspeksi gitu ya, dia malah masih bersubur dengan praktek-praktek KKN gitu. Jadi sebenarnya kita tuh miris ya dengan adanya praktik semacam ini, dan kita juga masih terus mengejar begitu ya terkait apakah cuma 3 oknum ini yang kemudian dikenakan sanksi, apakah akan menyentuh ke oknum-oknum lainnya misalnya gitu, soalnya kan agak mencurigakan ya kalau misalnya yang kepalanya nggak tahu gitu loh. Tapi memang ini masih harus dikonfirmasi lagi sih. Dan kita juga masih bertanya soal hukuman apa yang kemudian akan dikenakan pada oknum tersebut, kenapa mereka berani menawarkan fasilitas semacam itu padahal mereka hanya petugas lapas gitu kan. Termasuk terus juga aliran juga dananya akan kemana nih Kak gitu. Kira-kira
beneran kah cuman kamarnya biasa gitu tapi bisa sampai 100 juta, kan keren banget ya. Dan itu sebenarnya dia. agak mencurigakan juga ketika dibilang fasilitasnya itu hanya keluar lebih malam ya. Misalnya mereka harusnya masuk waktu maghrib, sekarang bisa masuk waktu isya gitu, dan fasilitasnya hanya lebih dekat fasilitas ibadah gitu. Gitu, jadi kita masih mengejar hal itu sih, kita masih Iya, kejar iya, hal iya. itu. Terus kita juga masih kejar sudah berapa lama praktik ini dan sudah siapa saja yang kemudian sempat membayar gitu. Semangat kalau gitu untuk Detik Jatim juga mencari informasi, mengorek-ngorek lagi fakta yang ada mengenai si Iya, Sel karena masih Sultan. awal banget kan Kak Iya, Eda, betul. Kak Eza sama Kak Afif gitu. Jadi tunggu terus update-nya di Detik Jatim ya. Yes. Siap. Termasuk juga ini ada satu tragedi lagi yang juga Iya. terjadi di Blitar. Di Blitar ada KA Doho yang menghantam dump truck yang mogok di perlintasan Blitar ya Mira ya. Bisa ceritakan nggak Mira kronologinya seperti apa ini? Betul sekali, ini terjadi semalam ya Kak Eza dan Kak Afif, dan ini juga jadi mengingatkan kita tentang tragedi Bekasi yang baru saja terjadi kemarin ya, yang kemudian cukup banyak juga korban yang terlibat di situ. Nah, untuk tragedi semalam ini memang tidak ada korban, tapi memang kejadiannya hampir mirip-mirip dengan rentetan kejadian yang di Bekasi. Jadi ada truk mogok di tengah perlintasan, kemudian ada komuter lain Doho itu ya yang mengarah ke arah Kertosono Malang itu kemudian menabrak atau menempel lah si truk itu, akibatnya kemudian ada kerusakan di bagian lokomotifnya. Sebenarnya kejadiannya tuh bermula kalau kata Humas KAI Daob 7 Madiun ya, saat perangkat peringatan di perlintasan telah aktif ditandai dengan sirine yang berbunyi sebagai tanda akan adanya kendaraan kereta api yang melintas. Tapi saat di tengah perlintasan kendaraan tiba-tiba mengalami mogok maksud tuh dengan posisi tidak tidak melewati jalur, jadi pas di tengah-tengah. Nah, dari kronologi yang kita baca gitu ya, sebenarnya si truk ini tuh lewatnya udah mepet gitu loh. Makanya yang sangat disayangkan adalah harusnya kalau memang sudah mendengar sirine bunyi otomatis tertutup, Nggak usah, betul. jangan menuju palang pintunya turun gitu. Betul. Jadi karena mungkin ya kan ada yang bilang ada medan elektromagnetik yang mematikan mesin begitu ya. Nah, waktu pas si truk ini lewat dan palangnya memang sudah mulai dalam proses menutup gitu, nah dia tiba-tiba mogok di tengah-tengah, dan saat itu memang KA Doho mau melaju. KA Doho tuh kalau di sana tuh kayak komuter lain gitu. Cuman kalau di sini kalau di sana kan sudah pakai listrik ya. Kalau di sini belum gitu aja sih. Tujuan Kertosono Malang gitu. Nah ya seperti kereta pada umumnya ya kan, karena itu memang jalan kereta kan memang kita harus mengalah ya. Betul. Ya sulit. Nah makanya waktu pas coba didorong atau coba diutak-atik itu tidak bisa. Nah akhirnya dan petugas penjaga perlintasan sebenarnya sudah berupaya maksimal untuk menghentikan laju kereta api dengan membawa semboyan 3. Namun karena jarak kereta yang sudah terlalu dekat, K408 tidak dapat berhenti sehingga insiden tidak dapat terhindarkan gitu. Ya ampun, ya itu tadi dia, maksudnya kita masih melekat ke kita juga bagaimana sebetulnya kecelakaan yang terjadi di Bekasi begitu ya. Ini hanya berselang beberapa waktu aja. Hari, betul. Ada lagi gitu. Kemudian seperti apa proses evakuasinya? Ada korbankah mungkin yang terjadi? Nah, kalau korbannya untungnya nggak ada ya Kak Eiza. Jadi kan memang yang tertemper kan truk, dan untungnya si pengemudinya sudah keluar gitu, dan lokomotifnya diisi oleh satu atau dua masinis yang kondisinya baik-baik saja. Dan untuk proses evakuasinya sendiri, truk berhasil dievakuasi pas pukul 10. Lalu jalur juga sudah bisa dapat dilalui, sedangkan lokomotif berhasil diperbaiki pada sekitar 10:30 dan kemudian berjalan mundur ke stasiun Blitar dengan kecepatan terbatas sekitar 5 km per jam. Nah ini kan walaupun tidak menyebabkan korban jiwa ya, ini tuh cukup menyebabkan kerugian karena memang ada penumpang yang kemudian harus reschedule atau terlambat begitu ya, karena memang perjalanan kereta apinya tidak selesai gitu karena ada kejadian ini gitu. Nah makanya KAI itu menghimbau untuk kepada seluruh masyarakat agar tidak melintas saat sirine sudah berbunyi atau palang pintu mulai menutup. Memastikan kondisi dalam keadaan prima sebelum melintas, tidak berhenti di area perlintasan, dan selalu mendahulukan perjalanan kereta api untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Iya sih, betul. Karena yang lagi-lagi diingatkan yang rugi bukan cuman diri sendiri aja, tapi ini juga merugikan orang lain, merugikan negara juga, karena jadinya juga keretanya juga pasti juga ada kerusakan juga ya setelah tertemper sama si truk ini juga gitu. Iya Mira, apakah kemudian mungkin dari pihak KAI atau pihak yang berwenang gitu mengamankan supir truk ini, atau mungkin sudah dilakukan evaluasi begitu?
Nah, itu belum ada kabar sih. Cuma tadi memang yang baru kita dapatkan rilisnya dari teman-teman KAI Daap 7, mereka tuh sangat menyayangkan kejadian ini dan sekali lagi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mendahulukan perjalanan kereta api karena memang kembali lagi tadi kata Kak Adib Dekaiza bahwa ini merugikan banyak orang, tidak hanya si yang punya kendaraan ya. Kendaraannya rusak begitu. Nah, penumpang-penumpang KAI atau yang sedang berada di kereta maupun yang dalam kereta selanjutnya ini juga terdampak kan karena adanya gangguan perjalanan atau adanya gangguan operasional imbas dari kejadian ini gitu. Ya itu tadi dia juga. Apakah gara-gara insiden ini akhirnya juga ada perjalanan kereta lain yang jadinya terlambat atau terhambat? Nah, ini kita belum dapat update-nya sih, tapi memang pun kalau misalnya hari ini ada perjalanan yang terlambat itu masih imbas dari KA yang di Bekasi sih Kak Iza. Okay. Oh iya, karena untuk jarak jauh juga itu rel ya kan? Iya Betul. Dan kita juga menyayangkan ya, maksudnya ini tuh kejadiannya deket banget di perlintasan sebidang gitu. Kita harapnya mungkin masyarakat bisa lebih aware saat melintasi perlintasan sebidang karena melihat rentetan kejadian di Bekasi yang amat menyayat hati gitu ya. Ternyata ini ada lagi dalam waktu dekat dan ini jadi pemacu buat kita buat tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Detiker semua termasuk masyarakat juga untuk lebih berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Iya, itu dia ya. Kamira, terima kasih banyak sudah membersamai kami juga sore hari ini memberikan informasi dari Blitar ya. Dari Detik Jatim. Terima kasih banyak Mira. Salam untuk tim Detik Jatim. Terima kasih, selamat Selamat bertugas sore. kembali. Ngomong-ngomong soal kereta. Yes. Iya. Biar nyambung aja karena kan Tut. karena kereta nyambung terus Iya, kan. iya. Kita Gimana, juga Zak? habis ini mau ngobrol bersama dengan seorang pengamat juga. Beliau ini juga ketua Masyarakat Perkeretaapian Indonesia yang tentunya juga punya pandangan lah ya Iya, mengenai betul. apa yang terjadi dan apa yang perlu kita pahami dan pelajari dari insiden kemarin di Bekasi dan ini nambah lagi Iya, satu di lagi. Blitar. Iya sih, Za. Karena memang kita juga sempat bilang kalau misalnya kereta api itu salah satu moda transportasi yang cukup aman Detiker sebenarnya. aman, Jarang iya sekali betul. kecelakaan, tapi ketika berapa belakangan ini terjadi ya pasti masyarakat juga resah sih. Nah, makanya itu dia ya. Jangan sampai memberikan stigma sama masyarakat mengenai keamanan kereta yang kurang gitu ya. Tapi sebetulnya juga ada sesuatu yang memang banyak harus dievaluasi juga. Nggak cuman ya maksudnya salah satunya adalah dari kita sebagai masyarakat, Betul. sebagai pengguna moda transportasi, pengguna jalanan, kemudian juga dari stakeholders juga. Nah, apa sajakah nanti kita habis ini akan bahas ya. Yes, bahkan Detikers jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak Gak cuma cuma hore-hore. Tut. Selamat datang lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore Yes, ya. sesuai janji kita tadi Zah. Betul. Kita di editorial review akan kedatangan seorang narasumber yang sangat amat ini sebenarnya kalau di YouTube nih beliau ini banyak banget Zah memberikan pengetahuan tentang kereta api. Betul ya kan, apalagi sekarang di masa sekarang sepertinya juga perlu kita untuk refresh kembali gitu ya apa-apa saja mungkin pengetahuan perkereta apian yang mungkin kita juga luput dari perhatian kita, termasuk juga kita jadinya mempelajari gitu ya apa yang mesti kita petik dari kejadian kemarin juga. Yes. Gitu, ya. Dan sudah terhubung bersama kami di sini studio ada Pak Hermanto Diatmoko selaku Ketua Masyarakat Perkeretaapian Indonesia. Selamat sore Pak Hermanto. Selamat sore Mas. Selamat sore Bapak, sudah hadir juga di Detik Sore hari ini. Tapi ini nggak bahaya tak Pak di lintasan nih Iya, sepertinya. Bapak belakangnya ada kereta api tuh Pak. Ya, tabrak kereta. Ini kayaknya Maaf saya di jalan. Kalau hilang-hilang saya di mobil. Oh baik, siap. Kalau Ini kayaknya saking saktinya Ya. kereta apinya dibikin di pause dulu nih di belakangnya karena Bapak mau ngobrol dulu juga sama kami. Bapak, kita
banyak Ya. yang perlu kita kritisi dan kita jadikan evaluasi juga untuk kejadian kejadian kecelakaan dari kereta di Bekasi kemarin juga gitu ya. Sebetulnya ini pertanyaannya, apakah ini murni kebetulan posisi tabrakan atau justru sebetulnya mengungkap kerentanan desain zonasi gerbong. Since kita juga tahu bahwa kemarin yang menjadi korban adalah totalnya bertambah menjadi 16 orang dan perempuan semua, Pak. Halo? Halo Iya. Pak, selamat sore. Ya, halo. Gimana? Hilang-hilang suaranya. Oke. Oke. Baik Pak, jadi kemarin kita kehilangan 16 orang perempuan hebat Indonesia karena memang juga yang menjadi gerbong yang paling fatal itu adalah di gerbong perempuan juga. Nah, menurut Bapak dari dalam kacamata Bapak juga, apakah ini murni kebetulan dari posisi tabrakan atau justru mengungkap kerentanan desain zonasi gerbong dalam sistem KRL di Indonesia? Ya, baik. Terima kasih sudah diberi kesempatan diskusi ya. Terkait dengan kereta, bukan gerbong ya. Kalau gerbong itu menurut undang-undang adalah untuk barang. Ya. Kereta itu untuk apa ya. Jadi untuk sesuai, ini sudah lama sebenarnya, kereta nomor 1 dan di sini nomor 10 paling depan dan paling belakang itu memang dikhususkan untuk wanita dengan tujuan untuk mempermudah dan tidak dicampur ya dengan laki-laki, tapi juga bapak ibu-ibu yang di tengah juga banyak. Kenapa di ujung-ujung untuk mempermudah, sebenarnya mempermudah ibu-ibu yang masuk itu paling belakang atau paling depan gitu. Untuk mempermudah mencarinya. Kalau di tengah-tengah nggak susah nanti lagi pula orang mondar-mandir lagi kan susah juga. Makanya di ujung-ujung tujuannya itu ya. Nah, kemarin kejadiannya sebenarnya karena yang namanya kecelakaan ya, siapa yang mengharapkan, jadi karena kejadian ditabrak dari belakang ya, kebetulan di belakang itu memang kereta untuk wanita ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, baik Pak. Berkaca dari kecelakaan kemarin juga Pak, kan ada juga beberapa kayak potongan-potongan yang akhirnya menimbulkan banyak duga di masyarakat Pak. Kayak seperti misalnya sinyalnya yang dinilai begitu atau dianggap error begitu karena tidak memberitahu ada kereta di depannya yang sedang menabrak taksi begitu Pak. Bagaimana Bapak melihatnya Pak? Ya ini kalau melihat penyebab kecelakaan saya nggak bisa bicara ya, karena kewenangan dari KNKT ya. Tapi secara teknisnya sebenarnya gini, jadi kalau ada di dalam ada kereta, di kereta api dibagi dengan blok-blok ya. Blok-blok itu dalam undang-undang menyebutkan satu blok itu, satu peta jalan itu antara satu stasiun dengan stasiun lain itu hanya boleh ada satu kereta api. Kalau ada kereta api berarti kemungkinan terjadi tabrakan dan gitu ya ceritanya. Ya, kemudian kalau ada kereta api yang berhenti di stasiun berarti di belakangnya sinyalnya itu pasti merah. Itu aja kira-kira. Ya. Nah gimana kok bisa nabrak, kok bisa sampai sini ya. Itu harus nanti diteliti lah. Nanti akan ketahuan, biasanya ada data logger namanya, untuk sinyalan itu berapa jam sebelumnya apa yang dilakukan di persinyal ketahuan, ada rekam. Seperti kalau di di pesawat itu kan ada itu ya, yang black box gitu, seperti black box gitu. Jadi tekniknya nanti saya nggak bisa andaikan, tapi teorinya seperti itu. Jadi dalam satu blok teorinya adalah ketentuannya hanya boleh ada satu KA. Di belakangnya harus kosong, di belakang blok yang berikutnya harus kosong. Nah, jadi kalau katakan blok ABC ya, blok itu satu, panjang terus satu, katakan mungkin 3 kilo sampai 5 kilometer satu blok. Kalau di situ ada merah, pasti di belakangnya kuning dan belakang lagi hijau. Nah, jadi ada kosong satu. Untuk mencegah supaya jangan sampai kelewatan. Diberi jarak ya, betul. Ya karena kalau pengereman kan kereta api dengan beban massa besar, kecepatan tinggi, tidak mudah untuk mengerem. Kalau mau kecepatan 100 dengan beban seperti itu atau 110 itu 1 kilometer itu baru bisa mengerem. Nah, jadi yang poin yang saya terima itu tadi
pastinya melihat merah, mendadak melihat merah gitu. Nah, sebenarnya nggak tahu saya kenapa urutannya, karena udah mendarat melihat merah, jaraknya udah terlalu dekat, sekitar mungkin 600 meter, sehingga nggak keburu ngeremnya, akhirnya nabrak. Tapi kalau lihat tabrakannya, saya lihat mungkin kecepatannya sudah berkurang. Kalau 100 itu udah hancur-hancuran itu, kalau sampai 100. Ya, Lebih sulit parah juga. lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi saya tidak menyimpulkan bahwa itu masinis apa sinyal apa nanti KNKT. Tapi saya bicara teorinya seperti itu. Ya. Ya, Pak, sebetulnya juga salah satu yang saya pernah baca juga bahwa sebetulnya kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang sebetulnya tingkat keamanan itu paling tinggi juga gitu ya, salah satunya. Melihat dari kejadian ini, kemudian tadi pagi juga sudah ada reporter maupun juga netizen juga memvideokan rute KRL Bekasi kosong gitu. Jadi ada rasa trauma, ada rasa takut juga untuk naik kereta begitu. Bagaimana Bapak memandang hal ini dan apa yang sebetulnya bisa dilakukan gitu untuk bahwa sebetulnya pemerintah sedang ongoing nih untuk memperbaiki atau mengevaluasi agar hal serupa juga sedang tidak terjadi lagi begitu, Pak. Ya, jadi kami dari Masyarakat Kereta Api Indonesia mengharapkan kiranya segera dilakukan audit dan keselamatan secara menyeluruh. Ya, dari Dijen Kereta Api yang selaku regulator diharapkan auditornya diturunkan, mengecek kondisi sebenarnya bagaimana, para sarana, sinyalnya segala macam, termasuk masinisnya, gitu ya, masinisnya apakah kompetensinya dan sebagainya, semua diperiksa, apakah dalam kondisi layak. Kalau ya itu kemudian diumumkan kepada masyarakat supaya bahwa memang itu sudah dalam kondisi benar gitu ya. Sehingga masyarakat ya jangan khawatir lah. Kalau kita lihat misalnya dari apa istilahnya dari historical datanya gitu, data yang ada, kalau kecelakaan kereta api kan tidak separah bis gitu ya. Kalau bis kecelakaan mungkin hancur-hancuran hampir berapa orang gitu. Tapi bukan berarti kita membolehkan kecelakaan, tapi artinya tingkat fatalitasnya lebih rendah karena sudah didesain sedemikian rupa kereta api itu sehingga kalaupun terguling mungkin masih tertolong gitu. Gitu ya. Oke, baik Pak Hermanto, aku juga mau nanya sih Pak, ini sempat jadi perbincangan juga di sosial media soal yang berkaca dari kasus kemarin itu kan ada taksi yang tiba-tiba mati begitu Pak di atas perlintasan rel kereta, dan juga yang di Blitar Pak, terbaru juga tadi malam juga sempat juga tuh truk dihantam kereta juga Pak. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak sebenarnya di atas perlintasan kereta api itu Pak, karena beberapa orang tuh menyebut kalau sensor dari kereta api itu bisa mempengaruhi kelistrikan di dalam kendaraan begitu Pak. Ya, menurut saya ya ini tidak ada kaitannya dengan kelistrikan itu. Kalau misalnya ada mani dan sebagainya sudah banyak korban. Saya gitu. Tapi biasanya kejadian kecelakaan itu ya pertama kalau kita biasanya harus hati-hati melewati jalan rel, kemudian pelan-pelan. Kalau menggunakan manual harus di gigi satu dulu supaya nggak mati jalan. Begitu mati panik ya, orang supir panik lihat kiri kan, apalagi kereta udah deket, udah tambah mau ngejak gas, ngejak rem, dia panik. Biasanya gitu kejadian seperti itu biasanya. Nah kemudian terkait dengan mobil listrik, saya pikir saya belum tahu ya, mungkin menurut saya mungkin tidak. Tapi biasanya kalau mobil listrik itu kalau baterainya habis dia nggak bisa didorong. Mengunci motor gitu listrik ya. akan berubah menjadi kunci. Jadi nggak bisa dia mau nggak mau kalau mobil listrik itu harus ditowing. Ya ditowing, nggak tahu ya ditowing. Jadi nggak bisa didorong seperti mobil bensin. Nah, itu yang kejadian kemarin itu. Nah, karena lama dan mungkin kalau memanggil terderek dan sebagainya, kira-kira itu sih kurang lebih. Pak, terkait juga dengan ini sebetulnya juga istilah baru sih yang saya baru
tahu juga double track gitu ya, atau mungkin juga di mana sebetulnya juga masih banyak kereta yang masih melalui jalur yang sama, baik itu KRL dan bahkan juga kereta jarak jauh juga begitu. Solusinya apa kemudian Pak? Apakah menambah rel ataukah mungkin juga apa dalam pandangan Bapak dan juga rekan-rekan pengamat lainnya juga terkait hal ini? Karena memang juga kebutuhannya juga cukup tinggi gitu, bahkan sebetulnya masih belum cukup banyak juga untuk moda transportasi kereta ini untuk negara kita, Pak. Ya, sebenarnya kan sudah diatur dengan frekuensi itu jadwal itu dengan KPK ya, seperti dengan grafik perjalanan kereta api ya. Kalau kita mau buat double track ya masalah waktu, pembangunannya biayanya juga banyak, pembebasan lahan sebagainya. Yang sudah ada kan hanya sampai Bekasi. Setelah Bekasi hanya double track saja, ya kan? Nah, tapi kalau sebenarnya menurut saya kalau persinyalannya nggak ada masalah, sampai 3 menit nggak apa-apa antara satu dengan yang lainnya. Jadi kendalanya memang kalau komuter kan berhenti. Kalau yang itu kan memang tapi sudah diatur sebenarnya di jadwal. Cuman kadang-kadang ada terlambat, ya ini mungkin jadi kacau. Tapi menurut saya sementara ya memang ini kalau kita lihat memang frekuensi headway-nya itu jarak antara kereta itu masih lokasi untuk ke arah Bekasi. Oke, sama ini juga ya, ada istilah baru juga yang mungkin masyarakat mengenal juga tanah sebidang perlintasan sebidang. Itu apa sih Pak yang pada akhirnya kan kemarin juga pemerintah bilang kalau ada 1.800 perlintasan sebidang yang akan dievaluasi itu Pak. Apa yang perlu masyarakat ketahui Pak? Ya, perlintasan sebidang itu adalah perlintasan antara jalan rel dengan jalan raya ya. Berbagi itu, gitu ya Pak? Ya, nyebrang gitu ya. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian bahwa pada prinsipnya perlintasan antara kereta api dengan jalan itu harus dibuat tidak sebidang. Tapi kan kita nggak mungkin membuat semuanya tidak sebidang. Perlu diketahui perlintasan ini kurang lebih sebanyak 8.000-an yang bidang tidak bidang mungkin nggak banyak ya. Yang ada penjaga perlintasannya yang resmi itu hanya sekitar 2.000-an. Jadi banyak yang liar dan tanpa ada pintu dan sebagainya. Ini menurut ketentuan dalam peraturan Menteri Perhubungan bahwa jarak antara satu pintu dengan yang lain itu nggak boleh kurang dari 700 meter. Ada beberapa tempat yang jaraknya dalam 800 meter, di Bekasi itu ada sendiri 800 meter, itu ada 3 malah. Harusnya itu harus ditutup. Salah satu, 2 mungkin harus ditutup. Jadi maksimum kalaupun ada 700. Dan harus dilengkapi dengan pintu perlintasan, penjaga dan alarm untuk tanda bahwa kereta akan masuk. Gitu. Ketentuannya. Dan kemudian kewajiban masyarakat untuk disiplin pada waktu melintasi perlintasan sebidang. Karena dalam ketentuannya sudah ada bahwa siapapun yang melewati perlintasan sebidang itu harus mendahulukan kereta api, karena kereta api tidak mudah untuk direm, harus nunggu jalan. Kira gitu kan. Ada ketentuannya juga kalau di Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, kalau orang menerobos pintu perlintasan di mana pintu itu sedang di dalam tutup, itu ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya ada denda sekian gitu. Tapi kan di perlintasan nggak ada polisi, nggak ada yang nangkep, kan gitu. Nah itulah jadi. Ya, tapi ketentuannya sebenarnya ada, cuman dalam pelaksanaan penegakan hukumnya kita masih kurang. Ya. Seberapa besar Pak sebetulnya faktor perlintasan sebidang ini bisa mengurangi kecelakaan kereta versus kendaraan lainnya begitu? Ya sebenarnya perlintasan sebidang itu adalah titik paling kritis di perkeretaapian. Ya, titik paling kritis kan kita apalagi di kita ini kan disiplin kita masih rendah ya, orang-orang pintu dibuka kan gitu ya. Kalau di luar negeri itu pada waktu mau masuk lintasan itu dia berhenti dulu, tengok kiri kanan terus baru jalan, walaupun nggak ada apa-apa depannya. Jadi kembali lagi masalah disiplin tadi ya. Keselamatan itu penting. Gitu. Oke. Jadi evaluasinya berlapis sebetulnya Pak ya, banyak yang perlu
evaluasi, dijadikan evaluasi, Evaluasi, juga. iya. Pak Hermanto, terakhir Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang mana mungkin beberapa dari mereka ada yang trauma begitu Pak, atau mungkin juga sedikit takut naik kereta dengan kejadian kemarin Pak? Ya, sebenarnya kami harapkan kepada masyarakat hendaknya tidak perlu khawatir menggunakan kereta api karena kereta api sebenarnya safety-nya tinggi. Ya, hanya beberapa kejadian yang kemungkinan namanya manusia ya, kemungkinan terjadi saja ada teorinya itu. Jadi istilahnya gunung es gitu ya, seperti gunung es. Jadi kalau ada kecelakaan 1 atau 2, sebenarnya di bawahnya itu lebih banyak lagi berpotensi. Nah, tujuan kita bagaimana supaya yang di dalam gunung es tadi kemungkinan kejadian tidak naik jadi kecelakaan. Itu tugas dari pemerintah dan operator. Antara lain masih operator itu menyusun sistem manajemen keselamatan kereta apian SMKP. Nah, tujuannya bahwa operator itu mempunyai panduan lah bagaimana dia mengoperasikan, janji bahwa mengoperasikan dengan selamat, nyaman dan sebagainya. Itu ada di dalam SMKP. Kalau itu dilakukan semuanya, ya insya Allah ini pasti aman dan lancar lah dengan selamat, gitu Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Hermanto Dwi Atmoko yang juga sudah memberikan pencerahan juga kepada kami sore hari ini. Kita doakan bersama ya Pak agar dunia transportasi, dunia perkereta-apian Indonesia lebih baik lagi juga, nggak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. Biar bisa enak tuh kita commute kemana-mana naik kereta api nyaman dan pasti. Pasti ya. Iya, jam pasti kalau sama pasti. kereta tuh sebetulnya ya. Nggak kena Bapak, macet. terima kasih banyak Terima kasih Pak. banyak. Saya selalu Pak selamat Hermanto, saya selalu Pak. melanjutkan perjalanannya Pak. Selamat Hati-hati sore di jalan. Pak. Selamat sore. Iza tau nggak, ternyata tadi Pak Hermanto sempat bilang ada sanksinya kan. Kalau misalnya robos palang kereta, ternyata Apa tuh, Kak? sanksinya adalah pidana kurungan maksimal 3 bulan atau Di denda dalam gerbong kereta. 3 bulan itu nggak boleh minum. Tinggal tapi Iya kayak itu dong. ya. Pokoknya pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Ini sudah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ. Jadi tikers. Jadi mungkin bisa juga Ya. tuh ya dikasih kayak kamera yang tilang. Iya. Iya. Iya lagi benar tilang ya. Iya. Iya, setuju jadi setuju tuh, kalau begitu ada yang apa robos, tuh? Iya, misalnya udah kuning atau misalnya detik si palangnya tuh nutup, udah tek, tek, turun. tek, tek. Ah. Berarti itu saatnya meng-capture yang lewat dari batas atau garis tertentu. Kena lah tuh tilangnya. Main Ya 3 bulan di kan? kurungan ya kan, atau Iya denda kan? 750.000. Atau diikat di palangnya. Begini dong. Mana palangnya turunnya lama lagi. Iya, itu dia ya. Tapi mudah-mudahan ini lagi-lagi Iya. kemarin sebenarnya kita udah sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua. Semualah masyarakat juga gitu, semuanya lah. Semuanya lah ya. Iya. Karena kan memang kita kan di jalan maunya selamat, detikers. Ada yang Betul. menanti di rumah. Malu sama bebek. Kok bebek? Bebek aja selamat. Oh iya bener. Tapi pas gua makan ada bebeknya. Nggak selamat dong dia. Bang, ini bebeknya kok ada? Nggak selamat dia bang. That was a really bad joke sebenarnya ya. Maaf ya. Oke. Lanjut sama Bapak. Kita break dulu. Ya. Habis ini masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Sengaja gue nggak bersuara biar suaranya dari lu aja gitu ya. Batuk Pak Haji. Jangan batuk dong Pak Haji. Pak Haji ini mic saya Pak. Melehoi Pak. Tolong. Time. Istirahat. Enggak. Kita akan cari solusinya dengan kita tahan aja dulu begini ya. Pegel Ada nggak, kabar Za? nih. Pegel nggak Za? Pegel nggak ya Za kira-kira? Enggak lah. Enggak, lumayan lah ya. Ada kabar nih dari lalu lintas juga karena kali ini kita juga masih mau menyapa juga rekan-rekan dari NTMC Polri yang juga sudah siap untuk memberikan laporan lalu lintas sore hari ini. Ada siapa nih ya? Ada siapa di sana? Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Brigadir Aniza sudah lama tidak berjumpa. Mhm. Halo Kak Iza. Apa kabarnya?
Alhamdulillah kabar baik. Kakak gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aku memang core memorinya banyak di Iya, pesantren di kilat pesantren ya. kilat, pesantren kilat Itu ya. dia ya. Sudah siap untuk memberikan laporannya sore hari ini? Kalau begitu langsung saja silakan Brigadir Anissa. Ya baik, terima kasih Afif dan juga Kaiza, serta selamat sore Detikers. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu kita menuju ke CCTV pertama, yaitu di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas untuk sore hari ini dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam pulang perkantoran. Terlihat berdominasi kendaraan pribadi roda 4 pada sore hari ini. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada sore hari ini terpantau ramai di kedua arahnya. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan tugas kami yang ada di lapangan. Dari kawasan Jakarta Barat kita akan beralih ke kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Simpang Pancoran. Arus lalu lintas dari Pasar Minggu maupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi ataupun yang akan mengarah ke Tebet maupun Manggarai untuk sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Ketersendatan terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya masih terlihat antrian kendaraan dikarenakan peningkatan volume kendaraan memasuki jam pulang perkantoran karena memang di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas dari daerah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok maupun yang akan mengarah ke Tebet ataupun Manggarai untuk sore hari ini terpantau ramai. Kami himbau bagi para pengendara untuk menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan serta untuk selalu mendahulukan para pejalan kaki yang akan menyeberang mengingat di kawasan ini minim akan jembatan penyeberangan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih ke kawasan Bundaran Pondok Indah. Arus lalu lintas dari Lebak Bulus dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M maupun Fatmawati terpantau ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari Lebak Bulus maupun Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro terpantau ramai didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Masih di kawasan DKI Jakarta, untuk yang terakhir kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk ataupun Cawang. Untuk sore hari ini terpantau lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara khususnya roda 2 untuk berhenti tepat di belakang garis stop dan patuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga kami menghimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek, pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan juga pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Untuk mengupdate, maksud kami untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui WA Center kami di nomor 085 8571 500 669. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Anissa atas laporannya. Aduh, tadi kalau lihat jalanan kayaknya rada-rada mendung ya. Betul. Ada berapa titik yang mendung ya, Brigadir Anissa ya? Walaupun itu Betul, Kak. bukan yang dilaporkan sama Brigadir Anissa. Iya, tapi belakangnya udah mendung. Karena kayak arus lalu lintas juga, tapi Iya kita sih. kelihatan. Takutnya kan harus siapin jas hujan. Iya, Jas hujan. betul. Tetap berhati-hati juga ya. Terima kasih banyak Brigadir Anissa atas laporannya sore hari ini. Terima kasih Kak Iza dan juga Kak Afi. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Sore, Kak. Termasuk juga buat Detikers yang mau pulang ke arah Bekasi Iya. ataupun Cikarang. Ini baru banget diupdate 1 jam yang lalu via Instagram Komuter Line dan Ditjen Perkeretaapian. Katanya Apa tuh, Za? mulai pukul 14.00 tadi, layanan perjalanan Komuter Line Cikarang kembali beroperasi normal. Jadi Komuter Line Cikarang ini relasi Kampung Bandan atau Angke ke Cikarang dan relasi Cikarang Kampung Bandan atau Angke sudah berhenti di stasiun Bekasi Timur untuk layanan naik dan turun pengguna. Jadi sudah aman, sudah bisa dioperasikan lagi secara normal juga. Jadi buat Detikers yang pulangnya ke arah stasiun Cikarang maupun juga besok yang mau menggunakan moda yang sama atau jalur yang sama juga untuk ke Jakarta udah bisa per jam 14
siang tadi. Jadi good job juga untuk KAI sudah merevitalisasi. Nah, memulihkan kembali jalurnya untuk bisa digunakan kembali untuk para pengguna kereta api dan betul. KRL gitu ya. Mungkin yang masih terhambat adalah perjalanan ini ya, KA jarak jauh. Yang memang juga karena kan ada beberapa kalau nggak salah sampai belasan lah ya, belasan jadwal yang juga terhambat gitu delay. ya, ada yang di cancel juga kepergian keberangkatannya juga, jadinya mungkin itu bisa dicek kembali juga sama Detikers yang mau berangkat dari Gambir atau stasiun Senen juga ke luar kota gitu ya, ke jurusan-jurusan lainnya juga boleh dicek kembali apakah sudah bisa sudah beroperasi secara jam normal lagi atau belum ya. Gitu. Oh iya Zani, juga sebelum kita break ada satu sejarah yang dicatatkan oleh tim bulu tangkis Indonesia Putra. Tapi sejarah yang tidak sangat menyenangkan. Untuk pertama kalinya Detikers, Indonesia perdana gagal lolos dari fase grup Thomas Cup. Jadi kita tidak punya keterwakilan Nggak ada sama sekali di Thomas Cup Thomas juga Cup. untuk tim putra. Tim putra, kalau tim putri lolos Uber dan nanti tuh bakal main di perempat final besok. Kalau nggak salah nanti pengundiannya itu drawingnya sore ini waktu Denmark. Tapi khusus untuk tim putra, Iza. Putranya ganda putra. Semuanya. Jadi kalau Thomas Cup ini kan ada 5 nomor kan, ada tunggal sama ganda putra semua ya kan. Dan itu harus main semuanya. Dan terakhir ini kita itu lawan Prancis hari Rabu dini hari tadi. Jonathan Christie CS tumbang 1-4 Za. Tidak. Semua tunggal putranya itu Jojo, Alwi Farhan, Sinisuka Ginting itu kalah. Terus Sabar Karyaman Gotama, Muhammad Reza juga kalah. Elo Adam, Leo Rossi juga kalah, yang cuma menang Fajar dan juga Fajar Fikri. Fajar Fikri menang, tapi kemenangan Fajar Fikri tidak berarti apa-apa karena kita kalah dari Prancis, yang mana sebenarnya kita kalau menang 3 aja itu kita bisa lolos. Dan yang pasti ini pertama kalinya Indonesia sebagai raja Thomas Cup, kita punya 14 gelar Roza, paling banyak. Pertama kalinya gagal lolos dari fase grup. Sebelumnya dari 30 kali keikutsertaan di Thomas Cup sejak 1958 sampai 2024, Indonesia selalu lolos dan bersaing di fase gugur. Pencapaian terburuk didapat ketika terhenti di babak perempat final edisi 2012. Bahkan sampai legenda Lim Swee King aja bilang sedih banget karena memang ya bisa dibilang dunia bulu tangkis Indonesia tuh nggak baik-baik aja Za. Tidak baik-baik saja. Ada apa nih? Apakah kita kurang main badminton? Ban sepatu buruan, cari gor, latihan. Iya Iya kan? Punten Kak, bukan atlet ya kebetulan, tapi mungkin kita juga harusnya lebih sering main badminton ya, Bisa untuk jadi sih. biar energi pembadminton di Indonesia terkirim kepada Iya. para perwakilan kita di Thomas Cup Thomas juga. Cup. Tapi mudah-mudahan rezekinya di Putri Uber ya, karena semoga amin. masih bertanding lah. Oh iya. Masih berlangsung lah. Dan semoga ya dunia bulu tangkis Indonesia bisa bangkit lagi di Tikers, karena udah lama kita nggak lihat banyak ya, terakhir mungkin eranya Minions ya kan. Terus habis itu ya Hendrasan masih bisa, terus Jonathan Christie sempat juara Piala Asia, Ginting sempat dapat medali perunggu Olimpiade 2020, tapi setelahnya kayak Pak Yansa main bulu tangkis nggak? Ya Bohong, langsung dia gantiin. udah beralih. Nggak bisa, dia U50 ya? Bener dong. Oli 52 ya, 151. Oke, The Tikers. Jadi kita break dulu, abis ini Sunset Talk kita kedatangan siapa tadi Za? Ada Sambada. musisi, ada Sambada musisi yang asal Malang juga yang akan kita ajak ngobrol. Nantikan deh pokoknya habis ini ya, jangan kemana-mana. Tentunya masih di Detik Sore. nggak cuma hore-hore.